Salam Guru Penggerak. Bapak Ibu Guru, dimanapun kita berada. Dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan sekolah. Coaching ini dapat membuat siswa menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Proses coaching dapat menjadi salah satu langkah tepat bagi guru untuk membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Mari kita belajar melakukan coaching. Baiklah, Ibu Bapak Guru, kami dari kelompok F5 CGP Kabupaten Cilacap akan melakukan praktik coaching Tirta kasus 2 dengan coach saya sendiri, Ilawati. Coach adalah seorang guru, coachee seorang murid, dan satu orang pengamat. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan guru pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Saya, Ilawati, akan mempraktekkan sebagai coach dalam kasus 2. Selamat menyaksikan. Ibu Bapak, terima kasih sudah hadir dalam program CGP Kabupaten Cilacap yang pada kesempatan ini kami akan mempraktikkan coaching Tirta kasus yang kedua oleh tim 2. Sebagai coach adalah saya sendiri, Ibu Ilawati SS, sedangkan sebagai coachingnya adalah Ibu Nunung Nur Istiqomah SPD. Dan sebagai pengamat adalah saya sendiri, Ibu Ilawati SS. Baiklah, kita mulai saja. Ibu Nunung sudah siap ya? Iya, siap Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Hasna. Boleh kan Ibu duduk dekat kamu, Nak? Iya, boleh Bu, silahkan. Kenapa mukanya kok seperti cemberut? Sedang mikir apa, Mbak? Ibu, boleh nggak sih kalau saya cerita ke Ibu? Tapi saya malu. Saya takut nanti Ibu cerita sama guru yang lain. Loh, memang ada apa sih, Mbak? Coba cerita. Apa yang mengganggu pikiran kamu saat ini? Itu loh, Bu. Saya ngerasa Pak Alam sudah bersikap tidak adil di kelas, Bu.
Jadi tidak nyaman dengan pelajarannya, Bu. Oh, coba kamu jelaskan mengapa kamu merasa kalau beliau tidak adil. Hmm, Gini, Bu. Kebetulan kan Pak Alam kan mengadakan les privat. Nah, sebagian murid mengikut les privat tersebut, tapi sementara saya tidak, Bu. Nah, Pak Alam sering nyindir saya, Bu, di kelas karena tidak ikut les privatnya, Bu. Oh, jadi kamu merasa tidak adil karena Pak Alam sering menyindir kamu karena tidak ikut les privatnya begitu. Iya, Bu. Selain itu juga saya ngerasa nilai yang diberikan pun nggak adil, Bu. Karena mereka yang ikut les malah dapat nilai yang lebih baik daripada yang tidak. Ya, seperti saya gitu, Bu. Sebentar, Ibu jadi ingin tahu, apa kamu tidak ingin mengikuti les privat dengan Pak Alam? Hmm, saya tidak bisa ikut, Bu. Soalnya kan selepas sekolah, saya harus ngasuh adik saya yang kecil sampai sore. Nah, terus karena ibu saya kan berdagang di depan rumah, Bu. Jadi ya jika harus ikut les, eh, saya harus ngasuh adik juga, Bu. Jadi repot. Gitu, Bu. Aduh, sebetulnya kamu hebat loh. Masih sekolah tapi sudah mau membantu ibu. Terus, apa yang sudah kamu lakukan selama ini, Mbak? Eh, tapi Bu, meski tidak ikut les, saya bisa belajar kelompok dengan teman yang rumahnya dekat dengan rumah saya di malam hari, Bu. Nanti kan saya biasanya minta bantuan sama teman, minta menjelaskan materi yang belum saya pahami, Bu. Apa Gitu. ada teman yang dekat rumahmu yang ikut les privat dengan Pak Alam? Hmm. Ada, Bu. Nah, bahkan saya sering minta bantuan mereka, Bu, untuk ngajarin saya, terutama materi Pak Alam yang belum saya pahami. Berarti kamu sudah tahu penyebabnya jika tidak bisa ikut les privat Pak Alam ya? Terus, Ih, apakah Pak Alam tahu alasanmu tidak bisa ikut lesnya? belum tahu, Bu. Terus, kira-kira sekarang apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Hmm, saya belum tahu pasti, Bu. Hmm, saya sih inginnya ketemu sama Pak Alam. Terus lalu saya menjelaskan kenapa alasannya saya tidak bisa ikut lesnya beliau, Bu. Coba sekarang hal apa yang paling kamu anggap penting untuk dilakukan saat ini, Mbak? Hmm, saya sih maunya eh, menemui Pak Alam dan memberitahukan alasan mengapa saya tidak bisa ikut lesnya, Bu. Ya, semoga saja saya tidak lagi nyindir saya, Bu, di kelas. Hmm, saya akan belajar kelompok dengan teman-teman yang sudah memahami materi Pak Alam, terutama yang sudah ikut les privatnya beliau, Bu. Ya, baik. Terus ada hal lain lagi nggak yang mau kamu lakukan, Mbak?
Saya sih inginnya mencari informasi tambahan, Bu, untuk materi Pak Alam dari media belajar. Ya itu loh, Bu, yang ada di internet. Kebetulan kan kakak saya pernah menunjukkan. Nah, contohnya cerita kepada saya, Bu. Oh, apakah kamu semacam misal ya, blog begitu yang khusus bicara satu mata pelajaran tertentu, Mbak? Nah, coba Ibu tunjukkan ya, seperti ini, Mbak. Ini Ibu juga pernah membuat blog. Di sini Ibu menampilkan materi pelajaran yang Ibu ajar di kelas 9. Tetapi Ibu juga membuat blog yang menampilkan materi kelas 7 dan kelas 8 juga. Iya, Bu, itu selain berisi materi, blog Ibu juga gambar dan videonya ya. Oh iya, jadi kan makin jelas yang saya lihat Ibu. Ya, mungkin nanti bisa cari blog yang seperti begitu. Nah, ini loh yang memudahkan saya memahami materi Pak Al gitu, Bu. Nah, dari obrolan kita nih, bisa nggak kamu ceritakan lagi? Pasti bisa ya. Coba ceritakan lagi apa yang akan kamu lakukan. Hmm, apa ya yang oh iya Bu, pertama saya mau menemui Pak Alam terlebih dahulu, Ya. lalu menjelaskan alasan mengapa saya tidak ikut lesnya, Bu. Oke, Terus terus? kedua, minta bantuan teman untuk jadi tutor dalam belajar kelompok dengan saya. Ya. Terus yang ketiga, saya juga cari informasi materi tambahan, Bu, ya seperti materi Pak Alam di internet gitu. Ya, mungkin itu, Bu, Bagus. yang saya Mantap lakukan. itu rencana kamu. Mantap rencananya, bagus sekali, Mbak. Sekarang Ibu tanya, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk rencana kamu itu, Mbak? Oh iya, ini Bu, nanti sepulang sekolah saya mau nemuin Pak Alam, Bu. Terus sampaikan alasan kenapa saya tidak ikut les privatnya. Terus apa yang kira-kira bisa membantu kamu dalam menjalankan komitmen kamu, Mbak? Hmm, saya nanti minta bantuan teman-teman, Bu. Ya, contohnya kayak Amira gitu. Amira kan ikut les privat Pak Alam gitu, Bu. Untuk menemui saya, lalu nemenin saya menemui beliau. Jujur Bu, saya agak sungkan berhadapan dengan beliau. Dan juga kan Amira bisa ngajari saya saat belajar kelompok, Bu. Kebetulan tetangga saya dan anaknya pandai, Bu. Terutama mencari informasi tambahan tentang materi Pak Alam dari blog atau internet, Bu. Gitu, Wah, Bu. bagus. Bagus sekali deh kamu, Mbak. Semoga kamu besok bisa melaksanakannya sampai berhasil. Iya, amin. Terima kasih ya, Bu. Sekarang saya, Sama-sama. iya, Baiklah, Ibu Bapak, demikian praktik coaching untuk kasus yang kedua. Praktik coaching Tirta kasus yang kedua dengan coach saya sendiri dan coach adalah Bu Nunung Nur Istiqomah. Kami akhiri sampai di sini dan mohon maaf apabila tadi ada banyak kekurangan. Sebelum kita tutup, saya akan bacakan yel-yel dulu sebagai identitas dari CGP Kabupaten Cilacap. Siap ya Bu Nunung ya? iya, siap. PGP
Maju bersama. Sukses semua. Nah, Cilacap bercahaya. Demikian praktik coaching Tirta untuk kasus yang kedua. Terima kasih sudah berkenan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek coaching Tirta untuk kasus kedua. Kami CGP dari Kabupaten Cilacap, kelompok F5, telah berusaha mempraktikkan coaching Tirta. Akhirnya, yang dapat kami sampaikan, terima kasih sudah berkenan menyaksikan. Burung pipit mengepak di samping, membawa anaknya bergembira. Mari kita belajar coaching agar bisa bersikap bijaksana. Bersama saya, Ilawati, Guru Bahasa Indonesia, SMP Negeri 2 Kroya, Kabupaten Cilacap. Terima kasih, salam sehat, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.